Pernah kepikiran gak sih ada puisi yang cara kerjanya itu kayak teka-teki, sebuah seni yang membungkus pesan-pesan mendalam di dalam keindahan alam. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng salah satu permata sastra dari dunia Melayu. Coba dengerin yang ini deh. Terbang tinggi si burung nuri, hinggap di dahan pohon seri. Apa yang besar di pagi hari, namun mengecil di siang hari? Kira-kira apa ya jawabannya? Coba, aku kasih waktu bentar buat mikir. Jawabannya itu tersembunyi di dalam rima dan iramanya. Udah ketemu? Jawabannya adalah bayangan kita sendiri. Keren kan? Momen aha kayak gini nih yang bikin kita penasaran. Sebenarnya puisi cerdas macam apa sih ini? Oke, tadi kan kita udah dapat sedikit sihirnya nih. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan coba pecahkan kode di balik pantun, mengungkap formula elegan yang bikin dia begitu efektif dan memukau. Jadi, kalau secara definisi, pantun itu adalah puisi tradisional Melayu. Kuncinya ada di sini. 4 baris, skema rimanya A, B, A, B, dan tujuannya itu buat nyampain pesan tapi secara nggak langsung. Jadi ini bukan sekedar puisi, tapi sebuah alat komunikasi yang indah. Nah, ini nih yang paling keren dari pantun. Strukturnya yang terbagi dua. 2 baris pertama, itu namanya sampiran. Anggap aja ini kayak pemanasan. Biasanya ngomongin alam, dan tugasnya itu buat nyiapin rima dan irama. Terus, jreng, 2 baris terakhir itu isinya. Disinilah pesan utamanya disampaikan. Keduanya nyambung lewat sajak, ya bukan lewat arti harfiah. Canggih. Jadi, biar lebih gampang, ada 3 aturan mainnya. Pertama, selalu 4 baris. Kedua, rimanya harus silang, A, B, A, B. Dan ketiga, tiap baris biasanya punya 8-12 suku kata. Justru karena aturannya ketat begini, kreativitasnya jadi makin tertantang. Elegan banget. Terus, gimana formula yang kelihatannya simpel ini dipakai di kehidupan sehari-hari? Wah, ternyata pantun ini fleksibel banget. Bisa jadi romantis, bisa jadi lucu, atau bisa juga jadi bijak, tergantung niat pembuatnya. Misalnya pantun cinta, dengerin deh. Bunga mawar di tepi jalan, harumnya wangi memikat hati. Rindu datang tak tertahankan, ingin bertemu setiap hari. Lihat kan polanya? 2 baris pertama soal bunga mawar itu buat ngebangun suasana indah dan nyiapin rima. Baru deh, pesan intinya soal rindu muncul di belakang. Perasaan yang dalam disampaikan dengan cara yang puitis dan halus banget. Pantun juga bisa bikin ngakak loh. Coba yang ini. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak bunga berwarna-warni. Lihat kucing naik ke kursi sambil bernyanyi riang sekali. Ini lucu banget kan? Sampirannya ngomongin Paris, isinya soal kucing nyanyi. Sama sekali nggak nyambung, tapi rimanya pas. Nah, ini yang bikin pantun asik banget buat hiburan bareng-bareng. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, fungsi edukasinya. Pantun nasihat kayak gini. Buah mangga di atas papan, jatuh ke tanah biji selasih. Rajin-rajinlah membaca papan, agar ilmu bertambah bersih. Pantun ini pakai gambaran sederhana soal mangga dan biji selasih buat ngasih nasihat yang kuat tentang pentingnya belajar. Ini cara tradisional buat menanamkan nilai-nilai kebaikan. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Pantun itu bukan cuma buat dibaca sendiri dalam diam. Dia itu hidup di tengah-tengah masyarakat dan punya peran sosial yang penting banget dalam budaya Melayu. Jadi, pantun itu bukan cuma puisi, tapi dia itu denyut nadinya masyarakat. Dia jadi guru yang ngajarin nilai-nilai moral dari generasi ke generasi. Dia jadi pencair suasana di acara-acara, bikin orang ketawa dan akrab. Dan yang paling penting, dia jadi penanda identitas budaya, benang yang menyatukan masa lalu dengan masa kini. Dari acara adat sampai obrolan ringan, pantun selalu ada di sana. Ini jadi bikin kita mikir, dengan peran sepenting itu, gimana caranya kita mastiin warisan budaya yang berharga ini nggak hilang di telan zaman modern? Gimana caranya supaya tetap relevan? Untungnya, pantun itu bukan cuma barang antik di museum. Banyak banget loh usaha buat ngejaga dia tetap hidup dan relevan. Di sekolah-sekolah, pantun diajarkan. Ada banyak festival dan lomba yang seru buat anak muda. Bahkan, di dunia maya, pantun nemuin rumah barunya di media sosial. Ini bukti kalau tradisi itu bisa banget beradaptasi dengan zaman. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Di dunia kita yang serba instan, serba cepat, dan terbatas 280 karakter, kira-kira pelajaran apa sih yang masih bisa kita ambil dari 4 baris kata yang disusun dengan penuh perasaan ini? Mungkin tentang kekuatan memilih kata, tentang indahnya menyampaikan sesuatu secara nggak langsung, dan tentang seni berkomunikasi dengan lebih bijak. Coba deh dipikirin.